Ya, sudah oke. Kelihatan bisa dimulai. Hmm. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Zakaria Husin Lubis, yang saya banggakan Ustadz Ustadzah kelas 1C. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan yang utama, perkenankan kami di sini akan mempresentasikan materi tentang Renaissance Barat. Jadi kita sudah berada di ujung semester dan ini adalah bagian akhir dari perkembangan peradaban Islam, di mana Renaissance adalah menjadi awal kebangkitan Barat. Ustadz-ustadzah yang saya hormati, pada periode Renaissance Barat atau biasa disebut dengan masa kelahiran kembali dari bangsa Eropa, bahwa kebangkitan ini tidak lepas dari adanya eh, pengaruh dari peradaban Islam. Setelah keruntuhan kerajaan Romawi, Eropa mengalami masa yang sering disebut sebagai abad kegelapan, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya mengalami stagnan. Nah, di sisi lain, peradaban Islam sangat berkembang maju, mulai dari pengetahuan, filsafat, seni, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, ini memicu hubungan yang sangat erat antara peradaban Islam dengan Eropa melalui beberapa faktor. Salah satu kontribusi terbesar peradaban Islam terhadap Renaissance adalah transfer ilmu pengetahuan, yaitu melalui pusat-pusat pembelajaran seperti Baghdad, Cordova, dan juga Damaskus. Nah, di sini ilmuwan Muslim itu menerjemahkan dan eh, mengembangkan karya-karya dari warisan orang Eropa, yaitu karya-karya Yunani, Romawi, di mana sebelum abad kebangkitan Islam atau masa keemasan Islam, Yunani dan Romawi adalah eh, sebagai kiblat peradaban. Tokoh-tokoh Islam seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, kemudian ada Al-Farabi dan lain sebagainya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh oleh intelektual Eropa. Selain itu, intelektual Islam yang menekankan pentingnya rasionalitas dan juga pencarian ilmu turut memengaruhi pola pikir Eropa. Sebagai contoh, metode eksperimental yang digunakan oleh ilmuwan seperti Arozzi menjadi inspirasi bagi ilmuwan Eropa pada masa Renaissance seperti Galileo Galilei. Jadi Galileo Galilei ini salah satu pemberontak pada masa Renaissance Eropa yang kemudian membawa Eropa keluar dari zaman atau abad kegelapan. Dengan demikian, peran peradaban Islam dalam proses lahirnya Renaissance tidak dapat disangkal. Ya, ini menjadi bagian dari lahirnya Renaissance di Eropa. Islam memberikan kontribusi fundamental yang membantu Eropa keluar dari masa stagnasi menuju era pencerahan. Jadi saat era kegelapan di bagian barat, justru Islam mengalami peradaban yang sangat pesat dan maju. Dan ini menjadi
kiblat orang-orang Eropa untuk mempelajari ilmu-ilmu dari peradaban Islam. Seperti contohnya misalnya di Baghdad ada rumah-rumah perpustakaan dan juga penerjemahan karya-karya Yunani kuno dan juga Romawi yang kemudian diterjemahkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Islam atau Muslim, kemudian melakukan inovasi yang selanjutnya diterjemahkan ke bahasa Latin. Ada juga Cordoba sebagai pusat akademik di Andalus, menghubungkan tradisi Yunani, Latin, dan Arab. Kemudian Damaskus, ada institusi pendidikan dan tradisi ilmiah yang menjaga dan mengembangkan teks Persia dan India. Kemudian ada institusi pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, dan rumah ilmu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya era Renaissance. Sebelumnya kita definisikan dulu apa itu Renaissance. Renaissance adalah berarti kelahiran kembali atau minat terhadap warisan Yunani Romawi. Karena orang-orang Eropa itu merasa bahwa eh, mempunyai warisan yang luar biasa untuk peradaban dunia pada saat Romawi dan Yunani. Nah, Renaissance sendiri itu dari kata bahasa Prancis yaitu re kembali dan eh, nais atau natir yang berarti kelahiran kembali. Dalam konteks sejarah Barat, istilah itu mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno. Manusia Renaissance begitu bersemangat mempelajari karya-karya pemikir agung Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Nah, untuk faktor pemicu, ada beberapa faktor lahirnya Renaissance. Di antaranya yaitu yang pertama adalah terjadinya perang salib. Waktu itu, gereja memainkan peranan yang sangat dominan di segala aspek kehidupan. Jadi, gereja mempunyai otoritas yang sangat penuh untuk mengkontrol masyarakat atau bangsa. Seperti terjadinya perang salib itu adalah eh, sesuai instruksi Paus, pemimpin gereja, yang menjadi amunisi untuk kebangkitan Eropa. Jadi pada waktu itu gereja mengeluarkan eh, doktrin bahwa tentara yang berperang di perang salib itu akan mendapatkan penghapusan dosa. Begitupun juga orang-orang yang mempunyai masalah dengan kriminalitas maka akan dibebaskan. Jadi waktu itu gereja memang sangat dominan dan memerankan peran yang sangat besar karena gereja itu menjadi kekuatan politik di mana rakyat itu membayar pajak yang dibayarkan sebagai penghasilan gereja. Nah, pada akhirnya nanti tokoh-tokoh dari bangsa Eropa akhirnya memberontak, memberontak kepada kebijakan atau doktrin-doktrin gereja yang menimbulkan stagnan cara berpikir dan juga eh, cara berinovasi. Yang kedua adalah adanya tragedi kelaparan hebat pada tahun 1314 sampai 1315. Ini dikarenakan terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim, adanya eh, hujan yang sangat ekstrim yang disebut dengan zaman es kecil, di mana cuaca ini sangat mempengaruhi lahan pertanian bangsa Eropa. Jadi lahan pertanian rusak, kemudian
pasokan makanan menipis, lalu memicu kelaparan parah melanda Eropa. Nah, pada saat terjadinya kelaparan ini, justru bangsa Islam abad ke-11 itu sudah mengembangkan pompa angin dan juga kincir angin secara ekstensif untuk produksi makanan. Jadi orang-orang Barat ini mengambil atau belajar dari orang Islam untuk mengembangkan teknologi pertanian. Seperti Belanda mengembangkan pompa angin besar untuk mengeringkan danau dan rawa. Kemudian Inggris menggunakan kincir angin selama berabad-abad untuk menggiling biji-bijian. Jadi kerusakan karena banjir ini diperbaiki dengan sistem kanal-kanal yang dikembangkan. Banyak lahan baru dibuka demi agar tidak mengulang masa-masa kelam, yaitu masa-masa kelaparan yang sangat hebat, kekurangan bahan makanan. Yang ketiga adalah eh, wabah yang melanda Eropa. Jadi semakin berkembangnya jalur perdagangan, semakin banyak jarak yang ditempuh, semakin jauh dari satu negara ke negara lain, menempuh jarak puluhan mil, arus lalu lintas mulai dari sungai, jalan raya, membawa atau mengangkut wabah. Jadi wabah ini dinamakan wabah Black Death atau biasa disebut dengan pes bubonik. Nah, wabah ini menyebar di Eropa dan ini sangat mempengaruhi demografis, pengurangan populasi di Eropa yang sangat banyak. Jadi mengalami penyebab demografis terbesar dalam sejarah Eropa. Nah, wabah ini itu bisa menular melalui percikan pernafasan, bahkan sampai menular kepada eh, hewan-hewan ternak seperti sapi, domba, dan ayam. Nah, pada aspek kesehatan ini, gereja lagi-lagi membatasi kemajuan di bidang kedokteran dan juga sains. Pengobatan eh, di gereja itu terbatas pada pengobatan tradisional. Justru obat yang diyakini oleh gereja itu adalah doa, menyerahkan uang dan harta benda ke gereja. Jadi lagi-lagi gereja memainkan doktrin yang sangat kuat sehingga para jemaah atau masyarakat pada saat itu mengalami traumatis yang sangat mendalam karena ternyata gereja tidak bisa mengatasi wabah tersebut. Hanya dengan mengandalkan doa itu sangat tidak rasional bagi para pemberontak-pemberontak pada waktu itu. Seperti Martin Luther ya pada era 1500-an itu memberontak ke doktrin-doktrin gereja. Yang terakhir adalah penaklukan Konstantinopel. Nah, ini sangat membawa angin sejuk sebenarnya karena munculnya dinasti Turki pada tahun 1071 itu merupakan ancaman besar bagi keberadaan Bizantium. Nah, Sultan Ottoman itu menuntut agar masjid didirikan di Konstantinopel, kemudian dari Bizantium itu eh, menolak membayar upeti kepada Sultan dan mengabaikan pesan-pesan Sultan. Nah, kota Konstantinopel kemudian jatuh pada Turki pada tahun 1453. Eh, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang sangat kuat. Nah, kejatuhan Konstantinopel ini ternyata membawa banyak perubahan di kawasan Eropa. Tragedi ini merupakan peristiwa kelam yang mengerikan, namun hal tersebut menarik adanya era Renaissance, era di mana Eropa keluar dari zaman kegelapan dan memasuki zaman modern awal. Karena bersinggungan dengan para pemikir Muslim dari Turki, jadi orang-orang yang eh, orang-orang Eropa mendapatkan pengetahuan baru dengan peradaban baru yang dibawa oleh Turki di Konstantinopel. Jadi abad Renaissance ini ditandai dengan munculnya sejumlah ilmuwan dan filsuf yang menentang doktrin gereja, terutama tentang ilmu bumi. Mereka menganggap bahwa pusat dunia bukan lagi Tuhan, melainkan manusia, dan manusialah yang berhak eh, mengatur atau mengelola bumi. Jadi bukan gereja.
Lalu terbitlah pemikiran-pemikiran eh, Renaissance, masa Renaissance. Setidaknya ada tiga pemikiran yang muncul di era Renaissance. Yang pertama adalah tentang humanisme. Humanisme yaitu menekankan nilai dan kapasitas manusia fokus pada studi teks klasik dan etika kemanusiaan. Jadi zaman Renaissance ini sering juga disebut sebagai zaman humanisme. Nah, maksud ungkapan ini adalah manusia diangkat dari eh, abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia karena kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja. Jadi manusia-manusia zaman Renaissance ini eh, secara pendapat atau pemikiran itu tidak dihargai karena doktrin-doktrinnya semuanya berasal dari gereja. Nah, lalu muncullah ini yang namanya pemikiran humanisme, di mana eh, menghendaki ukuran haruslah dari manusia. Jadi eh, ukuran kebenaran dan lain sebagainya itu yang menentukan adalah dari pemikiran manusia. Yang kedua adalah munculnya pemikiran rasionalisme. Jadi rasionalisme ini adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan menguji pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah empirisme. Jadi sangat ini ya nyambung sekali setelah rasionalis kemudian muncul empiris yaitu suatu doktrin filsafat yang menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan menghasilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Jadi pengalaman secara empiris. Kemudian pengaruh terhadap pemikiran dan peradaban Islam terhadap Renaissance, ada beberapa bidang yang mempengaruhi lahirnya Renaissance di Barat dari peradaban Islam. Yang pertama adalah bidang filsafat. Di bidang filsafat, Islam waktu itu sangat maju sekali. Kontribusi peradaban Islam dalam bidang filsafat itu sangat fundamental dan transformatif yang membentuk landasan epistemologis dan filosofis bagi perkembangan pemikiran Eropa selama berabad-abad. Jadi melalui proses transmisi pengetahuan yang sistematis, umat Islam tidak hanya menjaga warisan intelektual Yunani seperti karya Aristoteles dan juga Plato, tapi juga menerjemahkan, mengomentari, memperkaya substansi filosofis tersebut dalam konteks baru yang lebih luas. Nah, tokoh-tokohnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya, itu memperkenalkan cara berpikir kritis, logis, dan juga debat rasional. Nah, ini kemudian masuk ke Eropa melalui pusat penerjemahan. Penerjemahan-penerjemahan seperti di Sisili, Sisilia. Nah, selain itu, filsuf Muslim memperkenalkan pendekatan empiris epistemologis termasuk metode observasi. Yang selanjutnya yaitu bidang eh, matematika. Pada bidang matematika, ilmuwan Muslim memperkenalkan sistem bilangan Arab, yaitu desimal, menggantikan sistem Romawi yang kompleks dan terbatas. Jadi, yang dulu ditemukan oleh Romawi itu dikembangkan di masa-masa Islam menjadi terobosan besar yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi, yaitu yang terkenal sampai sekarang, yaitu Al-Jabar. Nah, Al-Khwarizmi ini dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Kemudian bidang kedokteran. Bidang kedokteran juga waktu itu Islam sangat maju sekali. Kontribusi dalam kedokteran yang sangat monumental yaitu dari Ibnu Sina menulis karyanya yaitu kalau dalam bahasa eh, baratnya yaitu The Canon of Medicine atau Al-Qanun fit Tibb, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi teks standar di universitas-universitas Eropa pada abad hingga ke-17. Jadi para dokter-dokter Muslim itu mengembangkan metode diagnosis, kemudian pembedahan serta sistem rumah sakit dengan perawatan terstruktur yang belum dikenal sebelumnya di dunia Barat. Selanjutnya,
Yang mempengaruhi Renaissance adalah bidang kimia dan eh, farmakologi. Dalam bidang kimia, ilmuwan Muslim itu seperti Jabir Ibnu Hayyan mengembangkan teknik-teknik penting seperti kristalisasi dan sublimasi. Jadi mereka menciptakan berbagai zat kimia baru, merumuskan metode pemurnian bahan, serta menyusun katalog obat-obatan. Selanjutnya di bidang arsitektur dan seni, bidang arsitektur dan seni ini sangat berpengaruh di abad Renaissance, yaitu eh, adanya gaya arsitektur Islam seperti yang terwujud di Alhambra di Spanyol, yaitu memberikan pengaruh kuat terhadap desain bangunan Eropa pada Renaissance. Seperti apa itu kubah yang melengkung. Nah, itu pada zaman eh, peradaban Islam diadopsi atau digunakan oleh orang-orang Eropa di zaman Renaissance juga. Jadi waktu itu Islam di bidang arsitektur dan seni sangat maju sekali, misalnya seperti mozaik, tekstil, dan juga pertenunan sutra. Nah, itu adalah beberapa kemajuan Islam yang diadopsi oleh orang-orang Eropa. Kemudian, proses transmisi peradaban Islam itu ada beberapa jalur yang mempengaruhi peradaban Eropa. Di antaranya yaitu eh, proses transmisi peradaban Islam ke dunia Barat berlangsung melalui beberapa jalur yang melibatkan interaksi intensif antara dunia Islam dengan Eropa. Nah, salah satu jalur yang paling signifikan adalah melalui Andalusia atau Spanyol, yang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pertemuan antara dunia Islam dan Kristen. Nah, di kota-kota seperti Cordova, Sevilla, kemudian Granada, itu ilmuwan Muslim menerjemahkan karya-karya dari peradaban Yunani Romawi dan mengembangkan pengetahuan di bidang yang selanjutnya diterjemahkan ke bahasa Latin, yang kemudian disebarluaskan ke Eropa. Selain itu, jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan ini menghubungkan dunia Islam dengan Eropa, jadi memainkan peran penting dalam transmisi pengetahuan. Ya, jadi pedagang Muslim itu tidak hanya membawa dagangan, tapi juga membawa peradaban, seperti memperkenalkan teknologi baru, pembuatan kertas, kemudian sistem angka Arab, ya, serta berbagai inovasi ilmiah yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Kemudian eh, beberapa transmisi lain yaitu adanya sekelompok sarjana barat yang mengunjungi wilayah-wilayah di sekitar eh, Spanyol. Nah, mereka mengkaji ilmu-ilmu dari Islam yang kemudian dibawa ke Barat. Yang kedua adalah di Barat karena ilmuwan-ilmuwan ini sudah istilahnya belajar kepada Islam. Setelah pulang mereka mendirikan universitas-universitas. Nah, universitas pertama eh, di Barat itu gaya arsitektur, kemudian kurikulum dan juga metode pengajarannya sama persis dengan yang ada di seminari-seminari Muslim. Pertama, seminari Palermo didirikan di Kerajaan Napoli oleh Raja Frederick II, kemudian universitas-universitas penting di eh, Padua juga di Leon. Jadi transmisi peradaban Islam ke dunia Barat bukanlah proses tunggal yang bersifat satu arah, melainkan hasil dari interaksi multidimensi dan lintas budaya yang kompleks. Ya, namun demikian penting untuk dikritisi bahwa keberhasilan transmisi tersebut justru ironinya itu seringkali diabaikan. Ya. Jadi kalau kita membaca sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang-orang Barat itu justru mengesampingkan peran penting peradaban Islam yang mempengaruhi terjadinya lahirnya Renaissance di Barat. Ya, fakta ini menunjukkan adanya bias historiografis
yang perlu diluruskan karena pengakuan atas peran Islam dalam membentuk intelektualitas Barat merupakan bagian penting dari narasi sejarah yang inklusif dan akurat. Nah, oleh sebab itu, telaah terhadap jalur-jalur transmisi ini bukan hanya urusan akademik, tetapi juga bagian dari upaya eh, dekolonisasi pengetahuan dan rekonstruksi memori sejarah global secara lebih adil dan objektif. Dalam konteks ini, peradaban Islam harus diposisikan bukan sebagai penengah sejarah, tetapi sebagai pilar utama yang ikut membentuk struktur fondasi peradaban modern. Dan terakhir, kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa eh, berdasarkan analisis bahwa peradaban Islam memainkan peranan yang sangat signifikan dalam membentuk fondasi peradaban Barat modern melalui jalur-jalur transmisi yang kompleks dan multidimensional, seperti Andalusia, kemudian jalur perdagangan, bahkan perang salib pun mempunyai peran dalam melatar belakangi lahirnya Renaissance di Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi bagaimana kita mengembalikan masa kejayaan Islam ya setelah ini pindah ke Barat. Apa yang harus kita lakukan sebagai Muslim saat ini, terutama di Indonesia, sehingga kita bisa meraih kemajuan kembali. Kita bisa belajar dari orang Barat apa saja yang mereka pelajari pada Islam sehingga mereka bisa modern dan juga berkembang sampai saat ini. Terima kasih. Selanjutnya waktu untuk diskusi. Beden saja. Silahkan. Bisa di ini nggak ya di spill tadi Renaissance itu kan sebagai pengaruh Islam itu di mana nih? Kalau ada mungkin ciri-cirinya atau bukti-buktinya mungkin yang bisa jadi saya belum menemukan itu. Apa? Bukti-bukti pengaruh ya. Bukti-bukti Ya, pengaruh apa memang hanya peradaban tersirat Islam. saja atau memang ada bukti-buktinya gitu kan atau hukum-hukum yang digunakan atau mungkin apanya gitu ya entah seni atau budaya gitu. Sehingga kita emang semua ini ada pengaruh dari Islam yang sedang kita jalankan. Ya, baik. Mungkin dari Martin Luther ya, yang sebagai pelopor yang dikenal sebagai bapak Renaissance. Eh, jadi ada beberapa tokoh yang eh, istilahnya pemberontak ya pada saat itu karena gereja itu sangat memainkan peranan yang sangat dominan dari doktrin-doktrinnya. Itu ada tokoh pemberontak dalam hmm, eh, Renaissance Barat yaitu seperti misalnya Martin Martin Luther itu seorang biarawan dan juga teolog yang menentang ajaran gereja tentang indulgensi. Indulgensi itu adalah surat penghapusan dosa. Jadi dulu itu kan doktrin gereja mengatakan bahwa dosa itu bisa ditebus dengan membayar upah gitu. Kemudian ada lagi doktrin dari gereja yang mengatakan siapa saja yang ikut perang salib maka dosa-dosanya akan terhapus seperti itu. Jadi ada beberapa tokoh yang memberontak yang itu menjadi pelopor lahirnya Renaissance Barat. Seperti sebenarnya banyak ada Galileo Galilei ya, itu ilmuwan yang eh, melalui pengamatan teleskopis tuh dia malah menghadapi penganiayaan dari inkuisisi gereja karena pandangannya dianggap sesat gitu. Jadi menjadikannya simbol perlawanan ilmiah terhadap otoritas agama yaitu gereja. Nah, untuk eh,
bukti bukti bahwa peradaban Islam itu sangat mempengaruhi Renaissance Barat sangat banyak sekali. Tadi sudah saya paparkan di antaranya itu melalui beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, kedokteran, kemudian arsitektur dan seni, matematika dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Barat itu belajar kepada orang-orang Islam yang mereka anggap bahwa dulu itu nenek moyang mereka yaitu Romawi dan Yunani itu mewarisi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, ilmu-ilmu itu kan dipelajari sama orang-orang Muslim, kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan, kemudian orang-orang Barat ini merasa, loh, itu kan ilmu kita, milik nenek moyang kita gitu, tapi malah berkembang pesat eh, di Islam gitu. Orang-orang Muslim yang mengembangkan, akhirnya mereka belajarlah ke orang Muslim yang karya-karyanya kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan disebarluaskan ke bagian Eropa. Nah, dari pemikiran-pemikiran atau ilmu pengetahuan itu mempengaruhi pola pikir. Jadi yang dulunya itu orang-orang Eropa kedoktrin dengan gereja, tidak boleh mengatakan bahwa apa namanya fokus pokok adalah manusia, bukan gereja yang menentukan baik buruk atau kekuasaan atas diri manusia adalah diri sendiri, bukan gereja. Itu sangat berpengaruh dari adanya transfer ilmu gitu dari orang-orang Islam. Kalau di segi arsitek itu banyak sekali seperti Kubah itu diadopsi. Kubah itu dari kekayaan peradaban Islam kemudian diadopsi oleh orang-orang Eropa Barat ketika membangun eh, apa namanya bangunan itu ada sama seperti orang Islam ada kubahnya seperti itu. Kalau alat-alat musik banyak juga ada eh, di antaranya itu yang diadopsi adalah seperti rebana. Jadi di alat musik seperti rebana itu dulu dikembangkan oleh orang Islam yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Barat atau Eropa. Begitu bagaimana Bapak Deden? Ya, dia emang lebih lebih pengaruh yang kelihatan ya. Cuman memang yang kalau buat lebih ininya ya siapa mungkin yang dia dan nggak ketahuan sih ya. Memang begitu luas lah atau begitu kuat mungkin pengaruh Islam waktu itu gitu loh. Sehingga mempengaruhi cara berpikirnya yang berbeda gitu. Oke, sementara nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Ustadz Ustadzah yang lain. Ini saya itu waktu membaca sejarah Renaissance itu malah ya Allah, gimana ya caranya kita itu kembali ke zaman keemasan dulu itu yang sangat maju gitu. Jadi eh, Renaissance ini kan sebagai apa ya? eh, Periode awal kebangkitan orang-orang Barat gitu yang kemudian nanti ada zaman pencerahan sampai sekarang zaman modern itu yang dikuasai oleh orang-orang Barat ya dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, posisi kita saat ini tuh eh, bagaimana untuk mengembalikan zaman keemasan Islam yang dulu itu? Silahkan Ustadz Musli silakan. Iya, betul sekali ya. Kalau kita belajar dari kebangkitan Eropa, ya kita kalau menurut pandangan saya ya, harus mengembangkan atau fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita saat ini kan, terutama di Indonesia ya, terutama di Indonesia itu sangat
banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana orang-orang Muslim itu tidak sampai ke pemikiran yang lebih maju. Misalnya nih contoh kebijakan pemerintah tentang eh, apa namanya ekonomi dan lain sebagainya itu kan sangat berpengaruh. Bagaimana kita bisa berpikir kalau ekonomi sulit, begitu kan? Kemudian eh, bagaimana kita akan maju, kita akan belajar kalau eh, masih memikirkan kondisi ekonomi yang sangat sulit, begitu. Jadi sangat-sangat saling berkaitan ya, saling berkaitan. Jadi tidak hanya kita eh, meniru orang-orang Barat untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga tadi sudah disebutkan bahwa orang Barat juga mengembangkan di bagian pertanian atau pemasokan bahan makanan. Nah, mengembangkan teknologi di situ ketika sudah stabil perekonomian tentang bahan makanan pasokan juga aman, nah maka akan belajar itu lebih fokus, lebih stabil, bisa Ustazah, apakah tadi disinggung ya, meninggalkan gereja yang mulai jauh dari agama gitu kan? Apakah itu juga faktor sehingga tercapainya Renaissance ini gitu kan? Sedangkan kita kan tidak mungkin meninggalkan agama, tapi di kita ini kan belajar ilmu itu seperti dikotomi gitu, ilmu syar'i, non syar'i gitu. ya, Nah, gimana dipisah-pisah. pandangannya? Iya, jadi kalau di zaman Eropa dulu itu gereja itu kan sangat dominan. Jadi mengeluarkan doktrin-doktrin yang menurut orang-orang Eropa itu tidak bisa diterima oleh akal gitu. Jadi seperti adanya wabah itu malah dikasih obat doa, itu kan sangat tidak rasional. Di mana waktu itu ada di seberang, yaitu orang-orang Muslim itu sudah berkembang secara kedokteran, obat-obatan sudah dikembangkan. Tapi dari pihak gereja malah menyarankan untuk apa namanya memberikan kontribusi berupa barang atau benda kepada gereja untuk didoakan supaya selamat dan lain sebagainya. Jadi itu yang memicu orang-orang Barat meninggalkan gereja karena gereja sudah tidak rasional begitu. Kalau di Islam bagaimana? Ya, konteksnya mungkin berbeda ya. Artinya orang Islam jangan kalau memang di bidang agama, tapi masalah ilmu pengetahuan umum juga jangan sampai tertinggal begitu, ya kan? Nah, betul. Iya. Ya, karena di kita kan tadi adanya dikotomi gitu, mana ilmu agama, mana ilmu non agama, syar'i non syar'i gitu. Hmm. Nah, seringnya itu kita saat ini ketika sudah bergelut di bidang atau ilmu agama, itu akan apa ya, susah mungkin mengembangkan atau bagaimana dengan ilmu-ilmu yang modern saat ini gitu ya. Ustadz Musni nih fokusnya ke bidang agama gitu. Jadi untuk mempelajari misalnya tentang teknologi dan lain sebagainya kita Ya, jadi agak ustadz keteteran asal gitu ya. jadi ustadz jangan gaptek begitu kan. Iya. Harus melek teknologi dan informasi juga ya. Silakan Bapak Wicak. Oke, meramaikan aja ya, sambil yang lain menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang jitu kepada pemakalah. Apakah di masa Renaissance ini eh, benua Eropa itu merasakan relativisme? Bagaimana menurut Anda? Apakah mereka merasakan relativisme sama yang dirasakan orang-orang Yunani ya?
Silakan. Jadi kalau melihat pada eh, pemikir-pemikir Barat yang memunculkan pemikiran seperti humanisme, kemudian rasionalisme itu eh, kalau menurut pandangan pemakalah itu relativisme sangat mempengaruhi mereka dan juga itu peninggalan nenek moyang ya. Jadi itu peninggalan nenek moyang mereka dari bangsa Yunani dan Romawi. Jadi menganggap bahwa baik atau buruknya sesuatu tindakan itu bergantung pada norma budaya atau individu. Jadi kalau dulu itu doktrin di gereja itu sangat mendominasi, maka semuanya yang benar itu dari gereja. Jadi orang-orang tidak diberi kesempatan untuk me- eh, memilah sendiri apa yang mereka anggap benar dan tidak. Jadi kalau menurut pandangan saya, relativisme sangat eh, mempengaruhi dan juga dijaga oleh para pemikir di waktu Renaissance Barat. Artinya berarti lebih bagus mana? Relativisme atau doktrin gereja yang sumber kebenaran itu satu saja di gereja. Kalau sumber kebenaran itu hanya satu dari gereja, maka orang-orang tidak akan mempunyai kebebasan berpikir. Jadi akan terus stagnan. Jadi relativisme ini juga eh, akan melahirkan Renaissance itu sendiri. Kalau semuanya kebenaran itu dari atau muncul dari gereja, maka orang Eropa tidak akan pernah keluar dari zaman kegelapan. Gitu. Kalau bedanya dengan Yunani apa? Kalau gitu. Relativisme yang ada di Renaissance dengan relativisme yang ada di Yunani, perbedaannya apa kalau gitu? Kalau dia sama dengan nenek moyangnya, bedanya apa? Secara substansi apa yang membedakan? Mungkin secara konteksnya yang berbeda ya, konteks penekanannya. Kalau di Yunani itu kan relativismenya penekanannya pada individu gitu ya. Tapi kalau di zaman Renaissance itu relativismenya pada konteks humanisme, gerakan humanismenya. Gitu menurut saya Ustadz. Mohon maaf saya kurang begitu mendalami. Silakan teman-teman yang eh, bisa memberikan pendapat tentang relativisme di zaman Renaissance dan juga Yunani kuno.
Ya silakan yang lain. Menimpali juga, membantu makalah, bertanya apa namanya, menjawab pertanyaan saya juga silakan, boleh juga, biar semakin apa ya, kita lihat dari berbagai perspektif, atau bertanya langsung kepada pemakalah juga, silakan. Silakan Ustadz Ustadzah. Pak Eka Satria, bagaimana komentar nih Mbak tentang kemajuan peradaban Barat sekarang? Apakah kita bisa kembali ke zaman keemasan peradaban Islam? Silakan Pak Egi, Pak Egi Setiawan, pemikir-pemikir muda ini bagaimana kita bisa kembali ke zaman keemasan peradaban Islam? Apakah kita harus belajar ke Barat seperti yang orang-orang Barat lakukan dulu kepada orang-orang Islam? Masuk Ibu saya, Ustaz. Silakan Permisi. Fadlu Robi. Hmm, mungkin saya juga tidak terlalu mendalami ini, ya. Tapi mungkin bisa bantu untuk menjawab sedikit terkait dengan relativisme. Relativisme yang saya pahami itu, entah sama atau tidak ya. Nanti saya mencoba mengungkapkan. Jadi yang intinya itu pandangan bahwa kebenaran itu nggak selalu mutlak atau tidak selalu absolut, tapi tergantung sudut pandang, misalnya budaya atau konteks tertentu. Maka apa yang dianggap benar sama satu orang atau satu kelompok, bisa jadi nggak sama bagi orang lain. Tapi cara relativisme muncul itu beda-beda ya, tergantung zaman. Kalau kita lihat ke Yunani kuno, eh, relativisme ini kan ngetren banget lewat kaum sofis gitu. Terus tokohnya juga pernah bilang kalau tidak salah, manusia itu ukurannya segala sesuatu gitu. Eh, Maksudnya benar atau salah itu ya relatif, tergantung siapa yang menilai. Jadi moral atau kebenaran itu nggak ada standar mutlaknya. Mereka lebih fokus ke kemampuan menang debat daripada mencari hakikat kebenaran, kan seperti itu. Maka bisa dibilang relativisme di masa Yunani ini rada ekstrim atau radikal seperti itu. Nah, kalau yang di Eropa, ini perbedaannya mungkin eh, relativisme juga muncul, tapi versinya lebih halus, positif dan positif. Orang-orang juga mulai mempertanyakan otoritas gereja yang katanya pegang kebenaran mutlak. Kemudian mereka mulai sadar banyak hal yang dianggap benar ternyata cuma soal budaya atau kebiasaan lama, tapi mereka tetap percaya ada kebenaran objektif yang bisa ditemukan lewat akumulasi ilmu, kemudian observasi, dan rasio. Terus ada tokohnya juga bilang moral dan adat manusia itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa menilai satu budaya pakai standar budaya lain.
Sementara ilmu kayak apa namanya kayak Galileo, ilmuwan kayak Galileo tuh nunjukin kebenaran yang resmi, ya nunjukin kebenaran yang ya yang maksudnya yang eh, kebenaran yang resmi aja itu bisa keliru kalau nggak diuji gitu kira-kira. Jadi intinya relativisme Yunani itu masuknya ke ekstrim, kebenaran itu cuma opini, kemudian relativisme masa Renaissance itu lebih moderat dan humanistik. Kira-kira seperti itu mungkin. Terima kasih. Sebetulnya saya nunggu ini nih, saat Khairul Rashid bacaannya banyak banget soal Yunani dan filosofis. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Asrul. Ini saya agak gelap di parkiran basement. Ini mau menanggapi. Kalau saya sih membagi tetap ilmu itu sebagai ayat-ayat Allah yang ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Jadi semua firman Allah di Al-Quran, di mana kita sedang belajar ini tafsir Quran, ayat-ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu sesuatu yang sudah pasti, bukan relatif, tapi absolut kebenarannya. Jadi konsep teologi, konsep tauhid, konsep life after death, gitu kan, apa setelah kita meninggal yang tidak bisa dipelajari dengan ilmu-ilmu sains. Konsep teologi itu adalah konsep yang absolut kebenarannya. Adapun ayat-ayat kauniyah, istilahnya ayat-ayat Allah juga, seluruh semesta ini kan, alam yang terbentang ini semuanya adalah ayat-ayat Allah. Disitulah kemajuan peradaban. Kalau manusia bebas berpikir mengenai ayat-ayat Allah, ayatullah yang kauniyah, dipelajari bebas dengan relatif kebenarannya, yaitu tadi kebenaran itu konsep yang paling simple, epistemologi yang pernah saya ceritakan, Karl Popper ataupun Hegel, ya, yang paling simple menyatakan bahwa kebenaran relatif itu kalau di ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang. Kita mempelajari sains. Jadi ada, kalau dari Karl Popper ada falsifikasi. Nanti kebenaran itu ada difalsifikasi lagi, dibantah lagi, kadang-kadang salah, nanti ada ilmu berikutnya, begitu kan. Nah, zaman Yunani mungkin tidak ada konsep teologi tauhid ya, karena dia tidak monoteistik di situ, di Yunani mempelajari, tidak ada konsep tauhid di sana, konsepnya politeis, konsep dewa kan, dewa lain. Cuma di zaman Yunani kebebasan berpikir mempelajari ayat kauniyah, ayat-ayat Allah dipelajari berupa sains. Jadi ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu fisika, kimia, ilmu dasar itu dipelajari di Yunani. Dan nanti di Renaissance yang lebih berkembangnya lagi, sains itu diterapkan. Nah, sains yang diterapkan itu menjadi teknologi istilahnya. Ilmu kimia mempelajari farmasi, nanti berkembang menjadi ilmu obat, pengobatan. Ilmu fisika dipelajari lagi dari dasar-dasar sainsnya, diterapkan, nanti ada elektro, ada mesin, belajar orang bikin pesawat. Itu setelah Renaissance abad ke-8, di mana dominasi gereja yang mendoktrin dan tidak berkembangnya
sains di saat dominasi gereja di peradaban barat itu didominasi gereja tidak membebaskan mempelajari ayat kauniyah. Mereka hanya doktrin gereja, apa-apa gereja, doktrin gereja, sampai ter apa kalau istilahnya di Jerman kan Aufklärung. Kalau dia ini istilahnya Renaissance. Memberontak untuk keluar dari domisili gereja dan kembali berpikir kritis, balik lagi ke gaya zaman Yunani. Jadi Yunani Romawi geser ke Islam, Islam balik lagi ke Barat. Setelah Islam tumbang, agak turun dominasi peradabannya, kembali lagi lah kemajuan peradaban itu ke Barat. Karena di situ dirangsang untuk bebas berpikir dan utamanya ilmu pengetahuan itu berkembang karena riset. Bebas orang mempelajari astronomi, bebas. Waktu astronomi dipelajari itu kan Galileo itu kan dia bukan mati dibunuh tapi dia dihukum di rumah gitu kan, dihukum di rumah karena konsep heliosentrisnya itu. Gereja dalam Alkitab meyakini bahwa bumi sebagai pusat semua tata surya dibalikan oleh Galileo karena dia mengamati astronomi. Jadi karena menentang gereja sehingga dia ditahan di rumah, akhirnya meninggal di rumah. Jadi pesakitan lah gitu. Setelah itu mulailah berontak kembali lagi dengan gaya bebas untuk mempelajari kauniyah. Nah kalau tren kita, terutama di ya tren kita ini kan ada kecenderungannya sekarang mengerucut mempelajari kuliah dipelajari dan tidak merangsang untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah yang mempelajari sains, kemudian terapan sains menjadi teknologi, tidak spirit untuk mempelajari tidak setinggi waktu zaman mungkin Abbasiyah gitu ya. Spiritnya tidak seperti itu. Bahkan di Indonesia, kita gerakan salafiyah di Indonesia kan cukup sedang meningkat sekarang. Itu bagus mempelajari kembali ilmu-ilmu dasar kauliyah dari sumber-sumber resmi dari para sahabat, tabiin itu bagus sekali kembali ke ini resminya. Cuman ayat kauniyah, sains dan teknologi tidak terlalu berkembang di Indonesia maupun di Timur Tengah ya. Peradaban di negara-negara Islam. Jadi kalau di Madinah kemarin saya juga tahun kemarin ini sempat ke Madinah, ke Universitas Islam Madinah. Ya memang ada pelajaran sains, cuman saya ke perpusnya nggak terlalu banyak juga. Saya main ke perpusnya nggak terlalu banyak. Studi memang udah ada fakultas kedokteran, fakultas ini, tapi tidak terlalu banyak, masih tetap Usuluddin lah yang dominan di sana. Nah, peradaban Islam bisa akan berkembang lagi kalau spirit mempelajari ayatullah yang kauniyah, sains dan teknologi marak kembali seperti zaman Abbasiyah. Mungkin itu saja dari saya. Izin berkomentar, saudara. Silakan, Mbak Wijak. Ya, terima kasih. Eh, Langsung saja saya kira menarik ya pertanyaan Ustaz Muslih. Kapan kita kembali merasakan kedikjayaan sebagaimana di masa yang lalu ya? Ini analisis saja. Kalau kita melihat saat ini negara-negara berkembang itu negara-negara maju lah ya,
Kalau Amerika memang sudah lebih dulu menunjukkannya. Kemudian ada Cina juga ya, ada Jepang dan negara-negara Eropa. Itu ada satu spot yang bisa kita angkat bahwa eh, keterlibatan negara dalam dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologi itu sangat besar ya. Itu rata ya di negara-negara maju itu. Di eh, khususnya Cina ya yang sekarang yang kita saksikan bisa menyaingi negara didaya seperti Amerika. eh Sepertinya negara ini all out begitu dalam membangun peradaban di atau perkembangan yang ada di eh, negerinya atau negaranya. Nah, namun tidak tidak seperti itu hanya dengan Islam, dengan kaum muslimin yang saat ini kita melihat eh, apa dalam berbagai hal tertinggal itu ya. Apakah pertanyaannya tidak ada kaum muslimin yang memiliki kemampuan di bidang sains? Jawabannya tidak juga ya. Dulu kita punya Pak Habibie eh, yang menemukan teori kertakan pesawat ya, sehingga disebut the crack. Gitu. Beliau ini luar biasa. Belum ilmuwan-ilmuwan yang lain juga yang menemukan berbagai hal ya, seperti tentang jaringan ya 5G kalau nggak apa 4G ya lupa saya. Orang Indonesia juga yang menemukan banyak ya, tidak hanya di Indonesia, di negeri-negeri Muslim yang lainnya pun di Pakistan, di Timur Tengah banyak ya. Cuman potensi mereka itu tidak mendapatkan support yang maksimal dari negara yang ada di mana mereka tinggal. Ya. Ini menurut saya perlu dicermati juga gitu ya. Eh, Kalau kita perbandingkan dengan apa yang terjadi di masa-masa ke, ke, masa kemasan di mana ada para ilmuwan Muslim berhasil membuat atau mewarnai dunia dengan penemuan-penemuannya di masa Ibnu Sina, di masa apa namanya eh, ilmuwan-ilmuwan yang dulu tercatat dalam sejarah. Itu kita bisa lihat bagaimana kontribusi eh, negara yang menaungi mereka yang hidup di sana. Tidak seperti saat ini. Jadi teman-teman mungkin bisa membuat analisis. Kita ini tidak memiliki wadah yang bisa mengekspresikan kemampuan berpikir kaum muslimin saat ini. Dukungan yang maksimal oleh para penguasa-penguasa yang ada yang hidup di negeri-negeri muslim gitu ya. Kebanyakan mereka gambarannya ya hanya untuk kepentingan pribadi atau mengabdi kepada kepentingan luar barat, bukan mengabdi kepada kepentingan kaum muslimin gitu. Sehingga ini menjadi faktor yang menyebabkan salah satu faktor ya, dan mungkin faktor utama yang menyebabkan kita ini sulit untuk kembali dijaya sebagaimana halnya dulu. Itu analisis saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wicak dan Bapak Asrul tentang analisis masa-masa kita sekarang ya untuk kembali meraih zaman keemasan peradaban Islam. Mungkin ada pandangan lain dari Ustadz Ustadzah? Saya setuju yang disampaikan Bapak Wicak ya bahwa negara itu memainkan peranan yang sangat penting dalam eh, pengembangan sains teknologi bagi kita umat Muslim.
Apalagi negara-negara Timur Tengah itu yang fokusnya pada eh, konflik, pada peperangan itu juga sangat mempengaruhi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi ada satu negara yang menurut saya itu eh, patut untuk ditiru ya, yaitu eh, Iran. Iran sudah berkembang pesat teknologinya, bagian militer dan lain sebagainya. Eh, itu sudah menjadi salah satu salah satu negara Muslim yang bisa kita contoh kemajuan teknologi. Silakan Ustadz-Ustadz yang lain, barangkali ada yang punya pandangan lain tentang kebangkitan Islam kembali, atau mungkin entah nanti di abad keberapa, saya yakin akan kembali meraih masa kejayaan atau keemasan. Ustadz Deden sepertinya mau menambahi, silahkan. Kalau lihat dari RPS itu bagaimana Anda bisa menghubungkan Renaissance dengan rekayasa genetik dan nuklir? Tidak bisa Anda jelaskan. Ini yang dimaksud Renaissance di era modern atau di era Eropa, Ustadz? Oh, jadi Untuk yang masalah menimbulkan pertanyaan baru sama apa beda Renaissance modern dengan Renaissance Eropa? Coba bisa Anda jelaskan tuh. Renaissance modern dengan Renaissance Eropa apa bedanya? kalau sepengetahuan saya, kalau Renaissance modern itu eh, pengembangan nuklir, di masa modern. Jadi kebangkitan kembali, investasi dan juga pengembangan nuklir di era tahun 2000-an. Itu Renaissance modern. Sepengetahuan saya, Dimulai dari abad berapa itu? Renaissance modern. mulai Sepengetahuan tahun 2000-an. tahun 2000-an. Kalau Renaissance Eropa
Kalau Renaissance Eropa itu eh, sekitar abad ke-8 sampai ke-15-an. 815. Abad ke-8 Atau itu yang lebih, Eropa masih masa Dark Age, itu masa kegelapan. Kalau Renaissance masa Eropa itu dimulai dari 14, 15, 16. Lebih kurang 3 abad. Trans apa namanya? Trans apa namanya? Bukan transmisi, transisi ya. Transisi ilmu pengetahuan kok transmisi transisi ya. Jadi tiga tiga abad berlangsung lamanya itu. 14, 15, 16, 15, 16, 17, sorry. 15, 16, 17 ini transisi. Kalau yang bilang tahun 2000-an, itu sudah nggak masuk lagi Renaissance. Tapi sudah 2000-an kan berarti sudah masuk abad 21. Itu Posmo namanya. Posmo itu kepanjangannya pasca modern. Jadi itu sudah pasca Renaissance. Nah, yang saya tanyakan tadi Renaissance itu apa hubungannya sama nuklir sama rekayasa genetik? Bisa dipahami ya kira-kira ya? silakan Ustadz, Ustadzah, ada yang bisa bantu tentang hubungan atau keterkaitan Renaissance dengan rekayasa genetik dan nuklir. Coba berkontribusi. Izin sudah. Silakan. Barangkali cocok jawaban saya nih. Jadi Renaissance itu telah merubah pandangan hidup manusia eh, yang tadinya terkungkung oleh kebenaran absolut tadi ya, gereja, yang kemudian akhirnya ter, terkikis oleh kebenaran yang ternyata bisa didapatkan melalui sebuah riset, observasi ilmiah lah ya. Nah, keterbukaan sudut pandang inilah yang kemudian melahirkan berbagai macam penemuan gitu ya, yang apa namanya fenomena terininya adalah penemuan eh, atom itu. Ya, kenapa? Karena pada saat itu masih ada di era eh, apa namanya kolonialis ya, imperialis lah. Bagaimana menguasai dunia begitu dan eh, penemuan atom ini telah memberikan kontribusi terhadap eh, geopolitik internasional ya. Siapa yang memiliki apa namanya nuklir, kemampuan membuat nuklir baik itu sebagai senjata, maka dia akan menguasai dunia. Nah, namun perkembangannya terus bergulir hingga kemudian ditemukan satu penemuan tentang rekayasa genetika itu yang lebih ternyata lebih canggih lah begitu ya, lebih canggih, eh, memiliki daya atau pengaruh yang lebih luas dan lebih soft gitu, tetapi efeknya lebih dahsyat ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi Renaissance sebagai pintu apa kunci pembuka pintu dan melahirkan dua penemuan ini yang fenomenal ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Wicak. Sangat membantu atas pertanyaan dari Dr. Zakaria. Ada lagi dari Ustadzah? Yang lain silakan. Ya, jadi kalau Renaissance itu memang peralihan dari akhir dari zaman kegelapan istilahnya. Biasanya pembagian sejarah itu zaman klasik sebelum 500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Habis itu zaman kegelapan 500 sampai abad ke-14 itu. Kemudian Renaissance 14 sampai 17. Setelah itu baru revolusi industri, baru abad modern, ujungnya kosmo istilah kata Pak dosen kita tadi. Ustaz. Jadi tahapannya hidup kuno, kemudian kegelapan, kemudian masa pencerahan, revolusi industri modern. Jadi tidak ada istilah Renaissance abad ke-20. Rasanya saya jarang dengar itu. Jadi Renaissance setelah abad ke-8, Renaissance istilah pencerahan gitu. Itu abad ke-14 sampai abad ke-17. Habis itu mulai lebih maju lagi setelah ditemukannya mesin uap lah ya, yaitu revolusi industri di Eropa, di Inggris namanya. Habis itu zaman modern, kita kenal dengan zaman modern sampai sekarang. Yang seperti itu kalau pembagian yang saya tahu ya. Jadi Renaissance abad 20 rasanya saya belum pernah dengar juga ya. Mungkin perlu koreksi Ustazah. Itu saja mungkin. Ya, silakan siapa lagi yang punya pertanyaan-pertanyaan masalah Renaissance? Oke, kalau tidak ada, saya simpulkan saja lah ya. Renaissance dimulai dari 15, 16, 17. Eh, Renaissance lahir kembali. Kenapa lahir kembali? Lahirnya pemikiran bebas yang nenek moyangnya berada di Yunani, sorry ya, Yunani. Atau Helenisasi lah, Helen. Ya, mulai dari Socrates, Plato, Aristoteles, ini masa-masa di mana pemikiran itu bebas. Sehingga di masa Yunani muncul aliran relativisme. Karena kebenaran itu nggak tunggal, dia banyak kebenaran. Membuat orang pada saat itu bingung. Yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar gitu. Sehingga muncul tokoh yang meyakini tidak semua itu bisa dibilang benar, tapi ada yang memang kebenarannya itu tidak bisa dipungkiri. Nah, itu tokohnya Socrates ya. Ada kebenaran yang tunggal, yang absolut,
yang dia menjadi substansi yang tidak berubah. Sehingga dengan munculnya Sokrates ini membuat orang tidak senang ya dengan penyataan Sokrates. Banyak orang yang apa ya, yang menjadi pengikutnya karena pemikirannya banyak disenangi para anak muda. Nah, jadi zaman relativisme. Di bahasa Renaissance juga balik lagi, muncul lagi pemikiran bebas yang sebenarnya sudah bagus-bagus tuh kan. Kebenaran itu dijadikan seragam saja, tidak ada banyak multi tafsirnya. Ya, otoritas absolut kebenaran itu SOP-nya melalui seleksi gereja. Dalam The Dark Age, masa kegelapan, atau kita bilang sebut masa transisi mau masuk kepada Renaissance, ada istilah Latin extra ecclesia nulla salus. Segala pemikiran atau ilmu pengetahuan, pemahaman manusia yang berada di luar gereja itu tidak seakan selamat. Nah, itu doktrinnya itu, doktrin yang paling terkenal, ya, fenomenal pada abad kegelapan. Extra ecclesia nulla salus. Siapa yang punya pemikiran, siapa yang punya pemahaman ya di luar dari gereja itu pasti tidak akan selamat. Artinya eh, surga itu sudah dikapling-kapling sama gereja. Jadi kalau seandainya mau masuk surga, ya ikutilah standar kebenaran gereja. Itu yang terjadi di Eropa. Filsuf-filsufnya, pengetahuan-pengetahuannya itu dicocokologi dengan iman gereja. Jadi filsuf-filsuf juga ada pada zaman abad kegelapan atau mereka disebut aliran mazhab patristik kan. Jadi mereka punya pemikiran yang bebas, tapi bagaimana dicocokkan dengan iman Kristen. Jangan sampai kayak Galileo yang Anda jelaskan tadi kan, ada Giordano Bruno yang pemikirannya terlalu bebas, tidak dicocokkan dengan pemikiran gereja, sehingga membuat orang goyah imannya. Ini yang Giordano Bruno dibakar kan di alun-alun gereja. Jadi nggak bebas karena ada agama, peran agama di situ. Jadi agama menjadi musuh bagi pemikiran di masa The Dark Age tadi itu. Kemudian muncul ya, karena sudah mengalami masa eh, apa pengekangan pemikiran, muncul aktivisnya yang ada di Italia. Namanya Giovanni Pico de Mirandola. Itu aktivis kemanusiaan. Ini abad 14 dia muncul. Karena abad 15-nya dari pemikiran dia, karena dia speak up, semakin berani orang untuk bicara tentang hak kemanusiaan, berpikir bebas pikirannya. Nah, dia bicara, dia pidato di depan para bapak gereja. Agama itu bukan segala sesuatu itu di ukuran agama kebenaran, tapi standar kebenaran itu ya pemikiran manusia itu. Nah, dia pidato seperti itu. Jadi yang paling mulia itu bukan agama, tapi ya manusia yang berpikir bebas. Itu Giovanni. Ya, sontak terkejut ya para bapak gereja karena dia pidato di depan para bapak gereja. Nah, kamu ini dapat pemahaman seperti ini dari mana? Ya tentu konteksnya karena ini Eropa, dia sebutkan, loh nenek moyang kita juga sudah mengajarkan. Salah satunya Hermes kan. Hermes bagaimana mengajarkan kepada muridnya, Asklepius kan. Bahwasanya yang paling mulia itu ya manusia itu. Dan dia ditangkap. Abad 15 muncul mazhab baru kan. Karena sudah ada orang yang pertama kali ngomong, speak up tentang kebebasan berpikir, muncul mazhab rasional yang Anda sebutkan di makalah itu. Yang tokohnya Ren Descartes, ya, cogito ergo sum. Nah, kemudian muncul lagi dari Ren Descartes, Spinoza, muncul lagi Leibniz. Nah, meskipun mereka sama-sama mazhab rasional, tapi dalam pemikiran kebenaran itu berbeda-beda. Misalnya Spinoza sama apa Leibniz, ukuran kebenaran itu substansi, yang namanya kebenaran tunggal. Itu Leibniz. Spinoza enggak, substansi itu ada banyak. Ya akhirnya memunculkan istilah pluralitas ya. Ya kayak tokoh di Indonesia pluralitas itu ada Gus Dur. Tapi sama-sama dengan mazhab
apa rasional. Sama kayak dalam masalah fikih ya. Antara Abu Syafi'i apa Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah ini kan berbeda ya. Membahas satu substansi tapi berbeda dalam hal pemikiran kan. Nah, furu'nya. Mazhabnya sama misalnya mazhab rasional. Jadi ini terjadi. Setelah selesai mazhab rasional 14, 15, tapi kan masa transisi muncul mazhab idealis, teis ya. Idealis teis itu orientasinya kepada teis teos Tuhan, idealis objektif. Nah, karena pemikirannya itu sudah kepada rasional murni pemikiran bebas, jadi mereka trauma kan karena sudah berabad-abad agama itu mengkungkung pemikiran orang. Jadi standar kebenaran itu ya empiris. Yang namanya ilmu itu nggak bisa lagi terikat dengan doktrin gereja. Makanya ciri khas ilmu pengetahuan masa Renaissance itu dia bebas nilai, free value. Nah, kalau dulu kan sebelum free value kan apa istilahnya ilmu terikat nilai, value laden ya. Value laden itu ilmu terikat terikat nilai, harus dicocokkan dengan keimanan gereja. Tapi masa ini free value, bebas. Karena bebas nilai, banyak orang ya mencoba yang namanya pengetahuan-pengetahuan baru ya. Eh, Membuat yang namanya atom. Ya, atom itu kan dasar dari cikal bakal ya. Cikal bakal pembuatan nuklir. Maksud saya tadi itu. Jadi cikal bakal itu tadi disebut revolusi industri. Revolusi industri ini lahir dikarenakan Renaissance. Karena peran manusia itu akhirnya lambat laun dengan kecanggihan pemikirannya terciptalah alat baru. Alat baru ini memudahkan pekerjaan manusia. Muncul mesin cetak ya, muncul muncul misalnya eh, yang menggantikan peran manusia yang sudah digantikan mesin. Semakin berkembang terus semakin berkembang menjadi modern. Nah, itu ada rekayasa genetik, ada kemudian nuklir. Karena dasarnya asasnya itu bebas nilai, maka dalam menciptakan ilmu pengetahuan mereka tuh nggak pandang lagi agama, tidak memandang lagi ini manfaat tidak untuk keberlangsungan manusia apa tidak. Misalnya nuklir tuh kan nggak pandang-pandang dia. Sekali dilepaskan dari hulu ledaknya, dia tidak pandang bayi atau anak-anak, kan gitu dia. Nah, makanya namanya kan senjata pemusnah massal. Nah, di situ muncullah peran peran etika kan. Kalau bicara etika pasti agama. Kemudian rekayasa genetik, ya kan. Ini kan sebenarnya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, sains tanpa ada agama di situ peran agama sebenarnya berbahaya. Kayak nuklir tadi kan begitu dia. Kalau tidak ditimpangi dengan yang namanya agama, etika, dia semua manusia bisa musnah. Ini sudah berlawanan dengan misalnya dalam konsep Islam apa makosid syariah kan. Ya, ada lima item yang harus paling dasar yang kebutuhan manusia yang harus dilindungi. Sementara kayak misalnya nuklir tadi yang asal asal usul dari atom itu, nah itu kan bisa menjadi senjata pemusnah massal. Kemudian rekayasa genetik bagus memang, tapi kalau tidak ada peran agama di situ, ya mungkin kalau dengan ada rekayasa di genetik kan tidak lagi ada orang difabel, tidak ada lagi kan, karena genetik bisa direkayasa. Ya kita kalau mau pingin punya anak bisa didesain ya, desain bayi, misalnya matanya biru kan. Kita pingin nggak punya jenggot atau misalnya dia kakinya dilihat dari apa ketika USG tidak ada kaki dengan rekayasa genetik bisa nanti punya kaki ya. Bagus memang kan, tapi kalau tetap aja tidak ada peran agama di situ, peran etika di situ, ini bisa merusak yang namanya apa ya, kalau genetik kan kepada nasab bisa sudah hancur. Ini jadi dampaknya sampai ke situ ya, value free ini. Saya rasa itu sajalah yang bisa saya simpulkan dari makalah Anda ini. Ya, silakan di closing statement. Kita punya satu makalah lagi, judul terakhir itu minggu depan, judulnya teori-teori kebangkitan ya. Teori-teori kebangkitan. Kalau teori-teori kebangkitan ini dia tinggal tampilkan saja tokoh-tokoh Islam yang punya teori untuk kemajuan Islam. Misalnya
Jamaluddin Al-Afghani punya teori pan-Islamisme, ya. Pengganti dari khilafah. Siapa lagi misalnya? Said Hussein Nasr. Pokoknya yang punya teori yang intinya mengembangkan Islam. Siapa pemakalah untuk minggu depan? Pan-Islamisme. Jadi bicara tentang tokoh-tokoh dan teorinya saja. Siapa yang minggu depan? Hasnawi. Yang terakhir. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Nah, begitu kan? Ada buat makalnya gitu kan? Tokoh dan teorinya saja. Iya, Si Polan iya Ustaz. apa teorinya dalam hal kebangkitan Islam. Yang kontemporer juga nggak masalah. Yang masih hidup misalnya, apa kontribusinya dalam pengembangan Islam. Itu judul penutup. Ya, jangan yang lama-lama, yang baru-baru juga yang punya kontribusi silakan. Misal dari tokoh Indonesia yang paling utama tokoh Indonesia dulu ya. Siapa misalnya yang punya teori itu? Saya sarankan nanti bahas juga Az-Zumardi Azra, ya. Siapa lagi misalnya yang sekaliber bisa mengubah pemikirannya tentang keislaman ya. Gus Dur misalnya. Pokoknya tinggal sebutkan tokonya, Anda bicara tentang teori-teorinya. Ya, saya rasa itu ya. Silakan di closing statement, Pak Makala. Ya, terima kasih. Demikian eh, yang bisa saya sampaikan dan terima kasih juga kepada Dr. Zakaria Husin Lubis, juga teman-teman yang sudah aktif dalam berdiskusi di kesempatan kali ini tentang Renaissance Barat. Jadi kita pernah berjaya, kita pernah umat Muslim pernah menjadi peradaban nomor satu di dunia. Nah, suatu saat insya Allah kita akan meraih zaman keemasan atau peradaban itu lagi. Dengan kita terus belajar, seperti yang disampaikan Ustadz Asrul tadi, mempelajari ayat-ayat kauniyah yang terus bisa kita kembangkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didokumentasikan ketua kelas, di share di grup. Baik, Ustaz. 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi